Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Bang Ucup kembali hadir menjumpai Anda, untungnya saudaraku Kicau Mania ya. Apa yang sudah terjadi selama ini untuk cendeter pemula yang masih aja enggan atau masih malas dan masih belum pasti dan juga masih belum mendapatkan titik ya keberhasilan untuk burungnya yang sudah mungkin diproses sedemikian rupa namun tidak berhasil, namun belum gacor-gacor ya untuk cendet barunya ataupun cendet yang masih dalam proses habis mabung ya. Ini kebanyakan untuk Kicau Mania banyak hal yang mungkin gagal ya, banyak gagal, nggak berhasil. Itu dikarenakan beberapa alasan dan faktanya memang iya ya. Monggo disimak baik-baik untuk saudaraku Kicau Mania bagaimana proses ini terjadi kepada cendeter pemula, yaitu Mas Fahri di Jogja ya. Sudah sampai yo. Baru sampai langsung dibuka dari kerap-kerapnya mas saya. Seperti apa yang sudah dikeluhkan ya, belinya cendet ini memang ke Bang Ucup ya, ke Bang Ucup. Dia pesan ke Bang Ucup, terus cendetnya itu mengalami hal trouble, nggak mau gacor selama kurang lebih sampai saat ini ya 2 harian lah intinya ya, selama proses dari pengiriman. Oke, padahal burung ini sudah burung prestasi, terus burung sudah enakan ya. Di sini Bang Ucup sendiri tahu sendirilah karakternya itu kuat sekali, mentalnya gitu, dan mudah sekali gacor. Tapi kenapa kok bisa trouble? Ya kalau menurut saya sih wajar, dalam juga mungkin di sini hanya pengalamannya ganti sangkar ya, ganti sangkar jalan kemana itu mungkin tidak seperti yang dialami sekarang dari kota Jawa Timur, Bondowoso, pengirimannya langsung ke daerah Jawa Tengah, itu Jogja, Bantul ya. Nah di situ untuk Kicau Mania ya, cendet yang dikirim sama saya itu dalam keadaan kondisi bagus ya. Ada sebagian bulu rontok kecilnya aja. Tetapi untuk Kicau Mania, Mas Fahri ini melakukan metode-metode yang mungkin salah. Kok kenapa cendet ini kok berubah drastis dari kondisinya aja dulu seperti burung yang mengalami hal itu ngelowoh ya, ngelowoh kayak kurang gimana gitu, kurang sehat lah intinya. Nah alasan cendeter pemula biasanya itu kesusu ya, kesusu untuk menggacorkan atau mendengarkan lagu cendet yang baru dibeli sesuai dengan pesanannya. Oke, banyak sekali metode kegagalan karena mungkin kegagalan di sini walaupun di BOM BF tidak berhasil, cendet yang ditekan dalam perjalanan dan juga ditekan dalam proses perawatan hariannya. Misal contoh, ada beberapa bagian yang mungkin kalian wajib hindari dalam proses penggacoran atau sistem full crodong atau isolasi ya. Yang pertama itu sering mengotak-ngatik walaupun sistem full crodong tidak pernah dikeluarin, cuman Anda sering membersihkan tempat kotoran sangkar itu. Nah yang kemudian seringnya menggonta-ganti air dalam sehari semalam, itu bisa 2 kali, itu salah. Bahkan setiap hari diganti itu salah ya. Itu yang biasanya kalau cendetnya itu trouble atau masih kondisi kurang fit, biasanya burung ketika masuk tangan udah takut. Itu yang membuat tidak berhasilnya sistem penggacoran, sistem full crodong ya, atau isolasi lah, penggacoran di situ. Nah kemudian terlalu banyaknya berlebihan extra fooding. Misal contoh ini sampai pemberian settingan EF-nya itu sampai banyak, sampai kerutunya itu sampai beli 5.000 dikasih semua. Ini salah untuk Kicau Mania. Ini salah gitu. Dan juga melakukan hal yaitu pemandian dalam proses sistem full crodong, walaupun tidak dijemur, walaupun tidak diablak, tetapi kalau burung ini diotak-atik mandi ya, kemudian di full crodong, tidak dijemur, maka yang saya pastikan cendet ini birahinya akan hilang dari tekanan dan juga dari pengondisian pemandian, karena sistem full crodong di sini untuk meningkatkan birahi kondisi bagus itu diciptakan dari suasana cendet yang keadaan tenang ya. Itu yang mungkin tidak berhasil di Mas Fahri sendiri. Nah apa
yang akan kita lakukan ketika ingin menggacorkan burung cendet. Saya pastikan di sini untuk Sri Camania beberapa kali saya memberikan beberapa contoh bagaimana cara mengkondisikan burung dan juga menaikkan birahi burung dan juga menggacorkan burung ya. Karena kalau udah kondisi birahi sudah naik, pasti gacor itu muncul untuk Sri Camania. Kalau asalnya cendet ini sudah memang mental bagus, kemudian tidak mudah hutan, terus memang gacor dari awal ya. Biasanya cepat, biasanya 3 hari udah gacor. Nah, langkah yang wajib kalian lakukan dan juga Mas Fahri lakukan yaitu hanya cukup mendiamkan cendet ini dalam tempat yang mungkin bagus ya. Tempatnya itu di dalam ruangan. Ruangannya itu tidak gelap ya, masih ada sinar matahari yang masuk. Misalnya contoh ada genteng kacanya, terus ruangannya itu tertutup juga. Mungkin kalau di luar itu suasana itu tenang dan aman, tidak ada pemasteran. Baiknya settingan EF-nya itu kalau pengkondisian biasanya di angka 10 itu sudah paling banyak ya untuk cendet yang sudah gacor. Kemudian kalau kerutunya cukup memberikan 1 sendok teh itu dalam sehari saja ya. Nah, kemudian itu tidak berani mengotak-atik. Jadi untuk kebersihan airnya atau mengganti pola airnya itu cukup diganti 2 kali sehari saja. Dan tidak membersihkan tempat alas sangkarnya. Nah, kemudian kita bisa saksikan untuk Sri Camania biasanya tidak lama, 3 hari itu sudah mulai ada toet, gacor dalam kerodong. Itu baru kalian melakukan hal perawatan yaitu mandi jemur saja. Ya, mandi jemur saja tanpa harus kita menjemur sambil diadu ataupun di pinggir jalan raya. Kita tenangin dulu. Tanda-tandanya bagaimana untuk Sri Camania? Yaitu tidak ada bulu rontok, terus sepahan itu fur sudah keluar dan beraknya itu tidak mencair alias padat. Itu salah satu kunci keberhasilan atau tanda-tanda ciri cendet yang sudah kondisi dan mau gacor ya. Ini adalah pembelajaran buat Mas Fahri dan konten ini sudah banyak dibuat bersama Bang Ucup Channel. Mungkin ada videonya bisa ada di bawah itu muncul cara proses menggacorkan burung cendet secara cepat. Nah, semoga Mas Fahri juga mengerti dan Anda yang kali ini belajar bersama Bang Ucup Channel, semoga kalian juga paham dan saya doakan semoga sukses. Salam cendeter Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.